Oke, apa kabar guys? Ketemu lagi sama gua, Andrean 001 19001 sama teman gua di sini Fadila 19005 bakalan ngasih responsi tentang termodinamika bab 4 ya. Ntar gua share screen dulu. Nah, kelihatan belum ya? Belum? Udah masuk. Oke. Nah, di kalian tuh ujian termodinamika kalau nggak salah Jumat ya, minggu depan tuh ya, bab 4. Nah, bab 4 ini kalau gue kasih teaser, bab 4 tuh memang lebih banyak analisis tentang sistem terbuka. Di sistem terbuka ya, tapi kebanyakan tuh analisisnya itu analisis energi tapi sistemnya aliran tunak, masih aliran tunak. Tapi ada juga nanti bisa kemungkinan unsteady gitu. Jadi ada yang steady, ada yang unsteady. Tergantung nanti lihat soalnya. Nah, seperti biasa kalau di termodinamika itu nggak bosan-bosannya nih. Ada hukum kekekalan massa, ada juga ini ya. Ini tuh mungkin apa ya? Kalau kalian mungkin kalau ngeliat gini aja bingung ya, tapi nanti kalau misalkan kalian ngelihat di device yang satu persatu ya, di bab 4 ini bakalan ada banyak device atau perkakas teknik aliran mantap sebutnya. Nah ini mungkin nanti akan dilihat lah satu persatu. Kemudian ini selalu ada hukum kekekalan energi, tapi yang berbeda di sini adalah ada entalpi. Jadi kalau kemarin di bab ketiga di sistem tertutup ya, kalian udah mengenal kan ada U di sini, U ditambah delta EK, delta EP gitu. Sekarang jadi H ini entalpi. Nah, seperti biasa di sini kan kalau kemarin di bab 3 itu minggu-minggu yang lalu keadaan akhir dikurangi keadaan awal gitu kan biasanya. Tapi sekarang tuh input dikurangi output. Kayak gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini dalam keadaan steady. Steady berarti di sini 0. Tapi kalau misalkan nggak keadaan steady, berarti dia nggak 0 tuh di samping kanannya. Jadi kayak gini persamaannya. Di sisanya di sebelah kirinya sama. Nah, untuk yang hukum kekekalan massanya juga nggak 0 ya. Jadi ada perbedaannya. Mungkin ini jauh lebih lengkap lah materi yang kalian dapetin dari Pak Nugraha, dari Pak Ahmad Nurudin. Kalau di sini hanya sebatas rangkuman aja. Nah, ini yang gue maksud, ada beberapa perkakas teknik aliran mantap. Yang pertama ada turbin kompresor ya. Turbin sama kompresor itu mereka punya asumsinya ngikutin ini. Ngikutin delta EK 0, delta EP 0. Kemudian ini persamaan umumnya yang biasa muncul gitu. Kalau misalkan ada perkakas turbin ataupun kompresor gitu. Nah, keadaan ideal atau khusus adiabatik, kan ini masih ada Q-nya. Tinggal Q-nya aja sih hilangin kalau misalkan dia adiabatik kan. Gitu. Kemudian ada throttling. Throttling itu simpelnya ya apa ya? Kayak sebenarnya dia perkakasnya tuh simpel banget. Dibilang pipa juga bukan gitu ya. Tapi dia nggak ada apa-apa. Jadi di sini tuh misalkan contohnya katup ya. Throttling, katup, ya bisa dibilang gitulah. Jadi ketika kalian mengalirkan laju aliran massa tertentu masuk ke sini, ini bakalan sama keluar di sini kan gitu. Jadi artinya nggak ada diapa-apain gitu. Kecuali kalau lihat di turbin sama kompresor ini, kita bakalan bermain dengan kalor, kita juga akan bermain dengan kerja gitu. Tapi kalau di throttling ini nggak diapa-apain, benar-benar nggak ada kalor, benar-benar nggak ada kerja apapun gitu. Makanya di sini kebanyakan sih asumsinya seperti ini bentuk untuk throttling. Dan entalpinya juga sama, jadi isoentalpi. Gitu. Oke, next. Di perkakas selanjutnya ada heat exchanger. Heat exchanger ini biasanya berfungsi untuk mendinginkan atau memanaskan sistem gitu. Misalkan kalian ingin mendinginkan suatu fluida dengan fluida lain.
Jadi misalkan kalian punya fluida panas dialirkan ke sini gitu. Nanti di tengah-tengah ini tuh akan bertemu dengan fluida lain yang memiliki suhu yang lebih rendah. Nah, dari pertemuan itu akan terjadi transfer kalor dari yang suhunya lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, sehingga lambat laun tuh yang keluar ke sini melalui ke sini akan memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan saat awal pertama kali si fluida tersebut masuk gitu. Karena ada fluida yang lebih dingin tadi. Makanya disebut heat exchanger. Jadi si kalornya itu berpindah ke fluida yang lebih dingin kayak gitu. Nah, karena di sini di heat exchanger ini ada dua input, dua keluaran ya. Jadi dua input, dua output. Ini dua input, kemudian ini dua output, nih output yang B, ini output yang A. Gitu. Nah, biasanya asumsinya seperti ini, Q-nya 0, kerjanya 0, delta EK, delta EP-nya sama dengan 0. Nah, MA, MB-nya mengikuti ini. Ini laju aliran massanya ya. Ini ada entalpi dari si fluida B yang keluar dikurangi entalpi B yang masuk, dibagi entalpi A yang keluar, dikurangi entalpi A yang masuk. Terus yang selanjutnya ada mixer. Nah, mixer ini sebenarnya hampir mirip sih sama fungsinya ya untuk apa berdasarkan sistemnya tuh fungsi sistemnya sama dengan heat exchanger, apa bukan sama, lebih keserupa gitu. Serupa dengan heat exchanger, kenapa? Karena dia itu biasanya di mixer ini mereka ya, di sistem ini tuh mencampurkan fluida yang berbeda suhu juga sebenarnya. Jadi misalkan di suhu M1 tuh suhunya lebih tinggi, terus di M2 lebih rendah gitu. Kemudian keluarannya kan gabungan dari ini gitu. Atau ya misal panas, dingin berarti hangat gitu keluar. Nah, mungkin bedanya di situ aja sih. Jadi kalau ini kan ada fluida lain gitu kan. Jadi dua keluaran, kalau ini benar-benar dicampur jadi satu keluaran gitu. Dengan asumsi yang sama seperti yang heat exchanger gitu. Tetapi hasilnya tuh ini. Jadi ada laju, ya kalian bayangin aja ketika apa ada dua input keluar di satu output gitu. Berarti kan ya rasional aja lah ya, berarti laju aliran massa ke satu ditambah laju aliran massa kedua, hasilnya pasti laju aliran massa ketiga. Ya, tidak lebih tidak jauh jadi sini lah gitu. Jadi pastinya kalau kita cari M2 ya sama dengan laju aliran massa ketiga dikurangi laju aliran massa ke satu, tinggal gitu aja. Terus ini juga dengan kalau misalkan di satu ruas dikalikan H, maka yang ruas lain juga dikalikan H. Tapi ya mengikuti fluidanya itu, misalnya ya fluida 1 ya berarti H1, fluida 2 berarti H2, fluida 3 berarti H3 gitu. Kemudian selanjutnya ada nozzle atau diffuser. Nah, apa bedanya nozzle sama diffuser? Nozzle ini dia fungsinya membuat fluida yang masuk di sebelumnya ini kan memiliki kecepatan yang rendah. Tapi setelah masuk ke nozzle dia akan memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi untuk mempercepat kecepatan fluida. Sedangkan diffuser itu malah memperlambat kecepatan dari fluida yang masuk kayak gitu. Untuk nozzle mungkin kalian cek lagi, ini ya agak kurang ini sih. Gua agak kurang yakin bentar. Sama persamaannya. Tapi setahu gue tuh bentar ya, ini tambahan aja sih. Jadi ada kecepatan yang keluar jika dia jauh lebih besar dari kecepatan masuk, dia akan memiliki kecepatan keluar itu sebesar akar dari 2 kali selisih H1 min HE. Begitu. Kemudian untuk yang keluarannya lebih kecil daripada yang masuk, itu menggunakan cari VI-nya itu. Mungkin ini ada juga di PPT-nya Bapak. HE min HI ya. Ini tambahan aja. Oke, kita lanjutin. Nah, udah kalau rangkuman mungkin sebatas itu aja. Kalau catatan lebih lengkap di PPT dari dosen kali ya. Lanjut aja langsung ke soal biar lebih
terbayang gimana penggunaan persamaannya. Kalau gue rasa persamaan-persamaan yang tadi nggak usah dihafalin, tapi lihat aja dari sistemnya langsung gitu ya. Oke, bismillah. Untuk soal nomor 1, air digunakan untuk mendinginkan 5 kg per second. Kalau berarti ada per second kayak gini tuh, dia laju aliran massa ya berarti. Jadi, bentar. Jadi ini tuh m dot. Kemudian dia fluidanya adalah udara dan suhunya 20 derajat Celcius. Nah, dari situ air itu digunakan untuk mendinginkan, air tadi itu mendinginkan udara kan dari 420 ke 220 derajat Celcius melalui penukar kalor gitu. Nah, hitung laju aliran massa air minimum jika temperatur air berubah sebesar delta T airnya segini. Jadi gini nih, kalian tuh punya udara nih. Udara tuh masuk nih, suhunya tinggi 420 derajat Celcius. Kemudian ada air yang kalian masukin ke sini, di mana selisih airnya itu berubah sebesar 10 derajat Celcius. Berarti ya ini tuh delta T segini tuh udah terhitung ketika dia pertama masuk sama keluar gitu. Ini segini besarnya. Nah, sedangkan si udaranya sendiri dari 420 keluar menjadi 210 derajat Celcius. Dan begitu ditanyanya adalah hitung laju aliran massa air. Minimumnya ini nggak usah dilihat jika si temperatur airnya berubah segini. Nah, berdasarkan rumus yang udah bukan diturunkan, tadi ada di rangkuman gitu, massa untuk udara yang masuk kan sama dengan yang keluar. Jadi kan ya massa yang masuk ke sini sama dengan laju aliran massa yang keluar di sini kan. Jadi ya udah tinggal di iniin aja. Jadi laju aliran massa udara terus ini. Hal yang sama juga pada air. Jadi laju aliran massa yang masuk untuk air itu sama dengan yang keluarnya. Gitu. Jadinya laju massa aliran air ya kayak gini aja ya untuk biar simple aja subscript-nya. Nah, dari persamaan persamaan umumnya kan bentuknya itu kan kalau kita kembali ke awal kayak gini kan, H plus delta EK plus delta EP. Tapi asumsi juga berlaku di sini kan tadi di mana delta EK-nya 0. Bentar. Ambil pen dulu. Jadi tadi ada delta EK-nya 0. Begitu juga delta EP-nya 0. Nah, kalau kalian bingung, ini ada kerja atau enggak, kalian lihat aja di soalnya. Ada nggak ditanyain tentang kerja? Nggak ada kan? Nah, terus ada nggak diketahui kerjanya berapa? Nggak ada. Ya memang karena heat exchanger tidak menghasilkan atau tidak membutuhkan kerja. Gitu. Jadi W-nya itu 0. Gitu. Kemudian bagaimana dengan kalornya? Gitu. Kalornya juga nggak ada ya 0. Q-nya juga 0. Nah, sehingga ini kan bisa dicoret gitu. Sisanya ya hanya ini aja. MU ini gitu. Jadiin seperti ini. Nah, kalian ingat DH sama dengan CP kalor jenis isobar DT ya. Kan? Sedangkan kalau misalkan apa namanya? Bentar, kok gue lupa. Ada ingat nggak? DH, CP, DT, kemudian DU ya. Gue lupa. CV, DT. Nah, kayak gitu. Maksud gue gitu. Nah, lihat. Di sini tuh air kan ya. Fluidanya air, yang satu udara gitu. Yang mesti kalian ingat, nilai CP untuk air itu sama dengan CV sama dengan C gitu. Kayak gitu. Nilainya adalah biasanya yang diambil adalah 4,18 kilojoule per kilogram Kelvin biasanya.
Jadi ini untuk air. Untuk air nilainya segitu. Nah, jadi nilai si delta H ini, HE min HI itu bisa diubah dengan ini. Jadi ini DH itu jadi delta H sama dengan CP delta T gitu. Makanya ini kenapa diubahnya jadi C delta T kayak gitu. Delta T-nya ngikutin ini, HE biasanya si exit min input biasanya. Terus kan harusnya CP, Kak, kenapa CP? Harusnya CP kan, kenapa jadi C gitu. Ya ini balik lagi ke sini. Dia kalau khusus untuk air doang ya, CP sama dengan CV sama dengan C. Jadi 4,18. Makanya di sini disimbolkan C aja gitu, khusus untuk air. Tapi untuk udara ya tetap P gitu. Tapi dengan prinsip yang sama pakai ini, DH, CP, DT gitu. Nah, yang mau kita cari apa? Itu laju aliran massa air minimum berapa gitu. Ya udah kita cari ini kan, M.A. M.A dengan kalkulasi biasa, pindah ruas, dapat M.U CP delta T per C delta T. Nah, sekarang lihat ininya gimana? Kan M.U yang udah ada kan ya, 5 kg per second. Kemudian CP-nya itu gimana cara nyarinya? Nah, CP ini kan tadi untuk udara ya. Kalian itu bisa lihat di tabel, buat tunjukin. Keluar ya? Maksudnya share screen gua mati. Kelihatan? Nah, jadi ya tadi mau nyari CP kan? Nyari CP. Kalian tuh CP bisa cek di sini nih. Kalau gua kenalin, tabel kan tabel A1 kan udah tahu ya. Ini substansi, molar mass, gas konstan, dan lain-lain. Terus kalau CP-CV itu bisa dilihat di sini, di tabel A2, ada juga di tabel, ini A2 masih, tabel selanjutnya, ya kebanyakan A2 sih memang. Tapi perlu kalian lihat gitu, bahwa CP-CV-nya ini ada yang tidak bergantung pada suhu, ada juga yang bergantung pada suhu, ada yang bergantung pada koefisien dari persamaan gitu. Nanti cara pakainya gimana, itu beda-beda gitu. Tapi jangan bingung dulu. Ini gue kasih tahu ya, tabel A2 ini jarang banget dipakai. Bener nggak, Dio? Ini kan persamaan ya, persamaan. Nah, CP ini nggak akan banyakkan sih, nggak akan kepake. Tapi jangan salah, mungkin di tahun kalian bisa apa namanya, bisa muncul gitu. Jadi kenapa kok beda-beda gitu? Sebenarnya tergantung pada sistem si perkakasnya gitu, kayak gimana. Ya kebanyakan sih nggak dipakai sih yang itu. Kemudian ada juga nih di tabel A3 ini berdasarkan substansi yang lain gitu yang lebih komplit mungkin. Nah kalau yang pada kasus yang tadi cukup pakai aja A2, tapi kita nggak butuh yang namanya temperatur di situ. Jadi meskipun di sini dikasih tahu ya ada temperatur 420, 210 derajat, tapi kita itu nggak melihat ini gitu. Ya mungkin bedanya adalah ketelitian gitu, ketelitian dari nilai CP-nya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kalian lakuin untuk nentuin apakah dia pakai CP-CV yang bergantung suhu ataupun enggak gitu. Itu berdasarkan sistemnya. Jadi kalian pilih aja gitu mau pakai yang pakai tergantung suhu atau enggak. Kalau gue milihnya yang enggak gitu. Paling hanya berbeda di ketelitiannya aja. Oke, diambil untuk udara di sini kan ada nih 1,005. Makanya di sini 1,005. Kemudian delta T seperti pindah sendiri. Delta T-nya seperti biasa 420, 210 gitu. Kemudian C-nya tadi pakai yang tadi 4,18 dikalikan delta T 10 yang ini udah dikasih tahu. Ya kalkulasi biasa ini hitung dapat 25,2 kg per second. Gitu. Sebenarnya ya pakai rumus ini nggak sih? Yang ini ya. Langsung. Gitu.
khusus untuk soal nomor 1. Masih pendek ini mah. Gimana guys? Yang mau tanyain, ada yang bingung? Mungkin bingung ditentuin CV-nya kali ya. Gue juga awalnya gitu bingung. Ada yang mau ditanyain nggak nomor 1? Enggak, kita lanjut. Jadi CP-nya itu 4,18. Ya, khusus air. Khusus air. Oh air. Oh ini air udara ya? Oh ya Iya. H2O. Oh iya. Oh iya, gue juga jadi ingat tuh. Oke. Makasih Lukman udah nanya. Gue jadi ingat sesuatu ya. Di tabel ini ya, bentar. Gue cari dulu nih. Berarti H2O-nya itu yang steam atau yang mana ya? Bentar, ya ini gue mau jelasin. Ada, bentar. Ada Nah, kalian tuh kalau ngambil data air, jangan yang steam, maksudnya steamnya kan uap kan. Kalau air kan, gue udah pernah bilang di minggu-minggu lalu tuh gabungan gitu, bisa jadi dia fasa, kan substansi murni, jadi fasanya bisa cair, bisa juga gas gitu. Jadi kalian ngambilnya water gini, benar-benar water gitu. Di tabel A3 ya. Tabel A3, ini ada banyak data nih, kolomnya ada row, ada CP gitu. CP-nya ada banyak. Isi bertanya kalau misalnya suhu gimana? Suhunya berarti ambil yang 10 ya? Gimana? Kan itu suhunya kan beda-beda kan. Misalnya kalau suhunya 75, si CP-nya segini. Kalau air Ambilnya yang mana? Air tetap 4,18. Kalau 4,19 gimana? Nanti kan ini, bentar, ini berapa ya? Delta T-nya 10 derajat. Ini kan delta T 10 derajat. Ini abaikan aja. Oh, jadi 10 derajatnya berdasarkan lingkungan gitu ya? Ini dari soal. Jadi Kan, kalau dari sistem tuh lingkungan 25 derajat, berarti kalau 10 berarti 35 gitu ya? Atau gimana? untuk cari CP-nya, cari CP-nya gitu. Iya. Oh, nah kalau khusus air mah nggak pakai suhu. Jadi mau suhunya berapapun, no matter the condition is, dia tetap 4,18 gitu. Kalau khusus air gitu guys. Gitu Lukman. Gimana? Berarti yang 4,19 itu 4,22 berarti nggak kepake gitu ya? Enggak. Jadi dia tuh emang diambil standarnya ada dalam keadaan idealnya aja di lingkungan 25 kan, sekitar 25. Oh, oke. Gitu. Jadi nggak masalah. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Oke, lanjut dulu ya. Soal nomor 2. Ini nozzle. Nozzle mengakselerasi udara dari 20 ke 200 meter per second. Berapa perubahan temperatur yang terjadi? Nah, nozzle kan tadi fungsinya untuk mempercepat kecepatan ya. Nah, kalau lihat di nozzle, kan misalnya fluida masuk sini dengan laju aliran massa tertentu. Pasti yang keluar juga ya laju aliran massa yang sama gitu, nggak akan berubah ya, karena prosesnya hanya mempercepat kecepatan aja, jadinya makanya di sini sama. M yang masuk sama dengan M yang keluar ya sama dengan M dot lah. Oke. Kemudian karena nozzle itu berkaitan dengan mengakselerasi suatu fluida, maka si energi kinetiknya kan tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kenapa sih si delta P-nya 0? Ya rasional aja. Kalau misalkan kita ambil titik ya, gini. Saya ambil garis gitu kan, garis gitu. Dengan ketinggian sama diambil dari reference ketinggian di bawah H gitu. Nah, energi potensialnya kan bakalan sama ya. Benar nggak? Bakalan sama gitu. Jadi delta P-nya ya 0, delta EP-nya 0 gitu. Karena MGH dengan H yang sama, M yang sama, gravitasi juga sama gitu. Makanya 0. Jadi ya gitu. Itu strategi gue nggak ngapalin tuh gitu. Jadi ya udahlah mikirin aja, yang penting gambarin aja dulu sistemnya gitu. Jadi udah oke, EP-nya dapet 0 gitu. Terus entalpinya nggak mungkin 0 gitu. Karena dia sistemnya berakselerasi dan ditanya temperatur.
Nah, temperatur kan bisa diturunin dari persamaan yang sebelumnya udah gua tunjukin ya. Mana sih? Nih, DH CP DT. Jadi si H ini ya apa formulanya bisa diganti jadi DT tapi dikali CP gitu. Oke. Jadi tadi Q-nya 0. Jadi Q-nya 0, W-nya 0 karena nggak ada kerja gitu kan. Sisanya ini. Sisanya ini sama ini. Tapi karena M-nya sama jadi bisa kita coret. Sisa HI min HE. Nah, di sini kan. Oke. Bayang. Nah, terus ini tadi pakai persamaan yang DH sama dengan CP DT, maka si ini diubah ke bentuk itu. Kemudian EK-nya tetap. Nah, EK di sini itu persamaannya adalah setengah V ya, kecepatan kuadrat. Gitu. Jadi ya udah aja. Ini kayaknya salah ya. Jadi harusnya ini dikali 0,5 gitu ya. Ini kayaknya kelupaan yang buat solusinya. Bukan gua soalnya guys. Nah, udah dapat nih EK-nya. Terus dibagi CP. Nah, CP-nya lihat lagi udara. Suhunya berapa? Nggak tahu ya. Nah ini, kalau misalkan kalian di soalnya itu nggak diketahui suhu, terus harus nentuin berapa nilai CP, nggak mungkin lah kalian nentuin CP dari suhu, karena dari soal aja nggak diketahui suhu gitu. Apalagi persamaan di sini, soalnya simple banget, nggak ada persamaan. Ya udah, kalian tadi pakai tabel yang A2 itu kan ada yang udara tadi, yang sama kayak ini nilainya, 1,05. Jadi kalian pakai nilai ini aja. Gitu. Dan yang mau gue ingetin lagi, delta EK, delta EK, itu tuh satuannya apa kira-kira? Satuannya apa guys? Joule per massa. Apa? Joule per massa bukan? Joule massa. Ya gitu. Gimana? Bentar. Kayak volume spesifik kan kayak volume per massa gitu kan. Terus kayak itu kayaknya energi spesifik juga gitu. Tapi kayak iya. Iya, ini ada. Joule per massa. Iya, Joule per massa. Iya. Nah, kalau di CP itu kalau di tabel ya, di tabel itu ya ambillah tabel A2 deh. Tabel A2. Nih. CP itu satuannya apa nih? Kilojoule. Hati-hati. Ini pernah disampaikan sama Pak Nugraha tahun lalu. Banyak banget orang yang terkecoh di situ. Karena kan dari EK ya. Jadi dari sini nih, ini kan kilojoule. Kilojoule. Ini kan joule. Joule per kilogram. Nah, sedangkan si CP ini kilojoule per kilogram gitu. Nah, jadi beberapa dari kami, teman-teman kami yang tahun 2019 tuh langsung masukin aja gitu si nilainya. Langsung 1,05 tanpa si 1000 ini. Jadi tanpa dikonversi dulu si prefixnya ke joule. Akhirnya ya udah salah gitu. Ini jadi gede banget gitu ya. Gak ada jawabannya. Jadi asal dulu tuh gak ada nggak ada PG gini, jadi langsung esai jadi salah. Jadi ya udah ininya tinggal diubah aja, makanya dikalikan 1000, dapetin bukan segini tapi 19,7 derajat Celcius gitu. Gimana? Udah sih, simple, cepet. Udah? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau di sini masih gampang. Oh, itu setengahnya ya? Oke. Iya, setengahnya. Hati-hati ya. Suka lupa kadang orang. EK juga kadang ada masanya juga lupa. Seharusnya kan nggak ada masa. Oke. Kalau gitu, kita next dulu ya. Soal nomor 3. Ini ada udara masuk kompresor pada kondisi atmosfer
12 derajat Celcius, 80 kPa, keluar pada ini. Jadi keadaan masuknya itu segini, dan keluarnya segini. Melalui pipa berdiameter 10 cm pada 20 meter per second. Hitung laju pertukaran kalor jika daya input adalah segini. Ini udara. Ya, kita keep dulu deh udaranya. Ya sebenarnya tadi juga kemarin yang sebelumnya juga udara ya, ada udara juga. Cuma kita lihat dulu di sini bilangnya ada gas ideal. Nah, kompresor itu tadi bentuk perkakasnya kan gimana? Nah ini kompresor. Dia ada kerja ya. Jadi M in, M out-nya sama gitu kan. Terus berlaku persamaan ini kalau adiabatik terus berlaku persamaan ini. Coba kita lihat. Nah ini massa yang masuk sama dengan massa yang keluar ya M dot. Terus Q dot MHI min W dot min M dot HE sama dengan 0. Nah delta EK delta EP-nya 0 ya. Nah kemudian jadi kalau di kompresor itu kan sebenarnya apa sih yang diproses di situ? Tekanan ya. Kalau di kompresor tuh tekanannya. Makanya dia butuh kerja gitu untuk memproses si tekanannya itu. Jadi tekanan yang masuk itu diproses sedemikian rupa sehingga dia akan memperlambat tekanan gitu ya. Maksudnya membuat si tekanan itu jadi lebih rendah daripada nilai saat pertama dia masuk. Gitu. Jadi butuh W. Nah, ini dikalkulasi dapat ini karena kita mau nyari kalor. Nah, M dot ini kan bisa kita cari pakai rumus PV sama dengan MRT. Mungkin bagi teman-teman masih ingat di minggu-minggu yang lalu dari kasih tahu persamaan gas nyata ya. Persamaan gas nyata kalau misalkan si gasnya itu nggak memenuhi kriteria. Ada yang masih ingat gas ideal itu jika apa? Coba, masih ingat nggak? Ketika P-nya apa, T-nya apa gitu. Ini kan ada T, ada P kan. Kira-kira gimana? Terhadap ini, tekanan kritisnya, suhu kritisnya. Kalau nggak salah, P-nya lebih besar daripada tekanan kritisnya, terus T-nya lebih kecil pada T-nya temperatur kritisnya gitu. Oke, makasih Lukman jawabannya. Tapi rasanya kurang tepat, kita terbalik gitu ya. Jadi Kebalik ya? Ya udah. Ya nggak apa-apa. Makasih. Jadi P-nya kurang dari 10 P critical, T-nya lebih besar dari 2 kali T critical gitu. Oke. Nah, kalau dilihat kan P critical kemarin tuh yang udara ya, mega gitu, sekian mega pascal. Dibandingin sama nilai ini, ya kira-kira dikalikan 10 aja nggak sampai mega gitu kan. Jadi ya makanya jauh lebih kecil lah. Makanya ya udah didekati dengan gas ideal. Makanya berlaku persamaan ini. M dot. M dot P ini V. V di sini tuh dia debit, yaitu kecepatan kali A kan. Ya ingatlah Q debit kan atau V dot tuh sama dengan A kali V. Nah, jadi dibagi RT, kemudian ini ada R, koefisien gas ideal. Gue ingetin lagi, koefisien gas ideal itu ada di tabel A1. Ini untuk udara. Nih, R. Oke. Dapat ya. R-nya. Kemudian T-nya jangan lupa dari 12 derajat. Sorry. Ini untuk apa sih? M dot. Nah, kita lihat dulu. Dia ini pakai yang saat keluar ya. 177. Itu. Oke, 177. Ditambah 273. Jangan lupa ditambah 273. Tapi ada juga yang 273,15, nggak masalah. Kita dapetin M dot. Kemudian dari sini kita keep dulu, kita lihat ke sini. Ada delta H. Nah, delta H ini diganti dengan CP delta T seperti biasa. Kemudian kenapa diubah ke T? Karena kita udah punya ini. T di saat masuk dan T saat keluar. Jadi lebih mudah gitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah CP-nya.
Nah, ini salah satu cari CP kan tadi berdasarkan suhu ya, berdasarkan suhu. Nah, kalau berdasarkan suhu, kalian harus tahu dulu T rata-ratanya. Jadi ini tuh dirata-ratain 177, 122 gitu. Nanti dirata-ratain dapat sekian gitu. Nah, dapat sekian, kalian cari di tabel. Kemudian kalau misalkan, oh ya tabel, tabelnya yang mana kita lihat. Ini kan di tabel A2 itu nggak ada suhunya kan. Kemudian kalian cari di sini. Oh, di sini berarti kan. Di tabel A2 masih, tapi yang berdasarkan suhu. Kan tadi suhu yang kita dapat kan segini, 367,5 Kelvin. Kalian carilah di sini, terus kalian interpolasi, dapetin ini CP. Jadi interpolasi gitu, dapetin CP. Kan? Oke, lengkap. Nah, setelah dapat CP, ya udah masukin, M-nya tadi udah punya, CP udah punya, delta T-nya tadi yang tadi. Ya, kita, oh ya, terus W dot-nya ini hati-hati, pertukaran kalor jika daya input adalah, jadi dia menerima kerja, jadi negatif nilainya, maka ya udah, ini Q-nya. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Ini soal masih nomor 3, masih simpel-simpel sebenarnya. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau tanya kan? Yalah, karena masih gampang ya. Coba kita lanjut dulu ya. Mungkin sambil jalan nanti siapa tahu ada yang mau nanya. Kita lanjut dulu. Boleh tanya nggak, Kak? Boleh. Ini tadi kayaknya kelewat deh. Kenapa ya harus pakai buat nentuin apa namanya si M dotnya tuh? Kenapa kita pakai suhu yang 177 derajat? Oh, yang ini ya. Iya, iya Kak, betul. Nah, sebenarnya itu karena kita kan punya data ini. Ini tuh apa sih? Luas ya. Luas itu kan pakai ini, V/4. Jadi ya sebenarnya VR kuadrat kan. Dia kan kompresor gini kan. Kompresor. Nah, kita kembali lagi ke halaman ini. Kompresor berarti kan dia keluar di sini nih. Benar nggak? Keluar di keadaan exit gitu. Atau di ya lubang exitnya lah. Terus kita lihat. Nah, karena dia dikasih tahu nih melalui, jadi saat keluar melalui pipa berdiameter, jadi tadi pipa keluarannya itu 10 cm gitu. Makanya A exit-nya itu sebesar ini. Nah, karena kita menggunakan data pada saat exit, maka seluruh properties yang ada di sini, mau itu P-nya, mau itu T-nya, ya kita pakai saat keadaannya exit. Jadi saat exit tuh 800 kPa, kemudian T-nya itu 177. Gitu. Gimana? Baik Kak, menjawab Kak. Terima kasih. Oke, kayak gitu ya. Ya mungkin tadi gue kelewat kali ya. Oke, makasih udah bertanya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Di soal nomor 4, ini ada uap air pada 9.000 kPa dan 550 derajat Celcius dilewatkan melalui throttling. Sehingga tekanannya berkurang menjadi 400 kPa. Berapa temperatur setelah mengalami throttling? Jadi dia itu sebelumnya gini, 9.550. Pas lewat throttling, tekanannya malah jadi berkurang, jadi segini gitu. Nah, kalau begitu temperaturnya berapa? Tadi throttling udah gue bilang nggak diproses gimana-gimana gitu kan, hanya dilewatkan gitu. Sehingga ya kerjanya nggak ada, kalor nggak ada gitu. Makanya mungkin hanya tersisanya itu gini. Bentar. Jadi ini Q-nya nggak ada, W-nya nggak ada. Terus masa yang masuk kan tadi throttling itu gini misalkan. Jadi kalian tuh punya fluida masuk, kemudian fluida keluar. Fluida keluar. Ini kan sama nih. Ini kan dicoret gitu kan. Sama, jadi ngikutin ini, kemudian hasilnya ini. Gitu. Jadi ini tuh memang karakteristik throttling mungkin. Oke. Nah, pada saat masuk, kita punya tekanan sama temperaturnya. 9.000 dan juga 550 derajat Celcius. Suhunya superheated.
Ini seperti biasa aja ya. Uap air itu kan substansi murni, saturated water gitu. Kalau di tabel. Ini kita lihat dulu ke sini. Saturated water. Jadi kita punya 9.000 kPa sama 550. Coba kita lihat. 550. Ternyata di tabel saturated water temperature 550 derajat Celcius nggak ada. Atau lebih dari ini. Nah, biasanya superheated. Atau kalian bisa ngecek saat saturated water tapi di tabel pressure. Coba ingin memastikan gitu. Sebelumnya mungkin yang sebelumnya kesimpulan sementara. 9.550 berarti yang ini. Nah, inilah. Kalian punya tadi tekanan 9.000, temperatur saturasinya 303,35. Berarti kecil ya. Kalau tekanan yang kita punya itu lebih besar dari temperatur lebih besar dari temperatur saturasi, berarti dia superheated ya. Superheated. Nah, kalau superheated berarti kita cari si properti yang dimaksud itu di superheated kan. Saat 9.000 kPa berarti 9 mega. 9 megapascal, suhunya adalah 550. 550 berarti di sini. Kalian lihat kolomnya, kita ingin mencari apa sih? Ingin cari H. Kolom ini ya. Nih, nilainya 3512 ya. 3512. Nah, dan begitu, karena kita punya ini, HE sama dengan HI, maka si HE-nya juga nilainya segini gitu. Sekarang kita lihat aja. Oh ya, salah satu sifat, bukan salah satu ya, mungkin sifat lain gitu dari throttling itu ketika si fluidanya punya fase A misalkan. Nah, pada saat dilewatkan juga fasenya tetap A gitu. Jadi kalau contoh ini kan superheated yang masuk, maka yang keluar juga bakalan superheated. Gitu. Jadi ketika ingin mencari temperatur ini ya udah gampang aja. Kalian punya H-nya yang sama, 3512, tekanannya segini, masih di tabel yang sama, superheated, tapi saat tadi 400 kPa, berarti sekitar 0,4 ya. 0,4 megapascal, kalian cari di sini si H-nya. Nilainya berapa tadi? 3512. Berarti sekitar di sini kan. Nah, ini. 3512. Terus temperaturnya kan berarti di sekitar 600-an lah. Kalian interpolasi biasa dapetin 512. Kayak gitu. Untuk yang nomor 4. Gimana? Ini kan gampang sebenarnya. Kalau yang soal pendek-pendek gini tuh. Iya, gampang sekarang. Gua dulu juga ngerasain susah juga sih. Masih oke kan? Masih aman? Soal nomor 4. Oke, kali mungkin belum menantang. Ini ada 9 nomor ya, 2 sampai nomor 5. Bentar, satu nomor lagi. Soal nomor 5, pemanasan air dari listrik menghasilkan air panas pada 200 kPa. 80 derajat Celcius dengan laju 8 liter per menit. Kemudian dengan mengkonsumsi daya listrik 32 kW pada gambar. Jadi ini ada listrik nih. Mungkin ini entah apaan nih, nggak tahu apa nih. Pokoknya si air itu dilewatin ke sini. Nah, pas dilewatin, pas keluar sini tuh nanti suhunya akan berubah gitu, bergantung pada si ini listrik. Jadi apa ya? Boleh baca nih, hati-hati menghasilkan air panas. Kalau menghasilkan kan nggak mungkin di input ya, pasti di exit menghasilkan. Keadaannya 200 kPa 80 derajat Celcius. Nah, jadi si hambatan ini itu memakan daya listrik sebesar 32 kW. Nah, temperatur inletnya adalah 25 derajat Celcius sama dengan temperatur lingkungan. Jadi saat 25 derajat Celcius masuk, dipanasin gitu. Terus keluar 200 kPa 80 derajat Celcius dengan debitnya ini gitu.
Nah, dengan mengabaikan perubahan energi kinetik dan potensial serta asumsikan tidak ada penurunan tekanan selama proses. Maksudnya apa? Yang ini. Asumsikan tidak ada penurunan tekanan selama proses. Artinya mungkin P input sama dengan P exit ya. Begitu. Oke. Hitung laju kehilangan kalor, ya hitung Q maksudnya, terus sama efisiensi pemanas. Seperti biasa, ini sistemnya sistem terbuka water heater. Nah, ini mungkin water heater. Proses aliran mantap, tunak ya, tabelnya air, water, asumsi tadi delta EK 0, delta P 0, tidak ada penurunan tekanan, skemanya ini. Nah, ini harus selalu ada hukum kekekalan massa. Nah, laju aliran massa yang masuk sama dengan laju aliran massa yang keluar. Hukum kekekalan energi sebenarnya ini dari awal sini diturunkan ke sini karena dia steady atau tunak atau mantap, jadinya 0. Dan begitu dengan beberapa asumsi yang sudah dituliskan tadi di atas, maka nilai Q tidak sama dengan 0, tapi nilai EK 0, nilai EP-nya 0, ini 0, 0. Sisa seperti ini. Terus dirapihin lagi, jadinya seperti ini. Jadi yang mau kita cari apa? Q yang mau kita cari yang utama. Ini untuk nyari Q itu berarti kita harus nyari M dot dulu, harus nyari HE, harus nyari HI. Jadi ini tuh gimana? Oke. Dari keadaan awal tadi, yaitu 25 derajat Celcius, 25 derajat, kemudian tekanannya kan sama nih. Ini keadaan awal. Seperti biasa, cari dulu di tabel saturasi. Tabel saturasi itu, bentar. Kan 25 derajat Celcius ya. Saturated water. Nih, temperatur tabel. Kita lihat saat 25 derajat Celcius, 200 kPa. 25 Celcius ini. Ternyata tekanannya jauh lebih kecil. Ini enggak, oh enggak, ini 3000. Maksudnya gitu ya. Ini enggak sih? Oke, ini, oh enggak, ini 3 koma maksudnya. 3 koma. Ini kita punya 200, berarti ini tuh jauh lebih besar gitu. Kalau jauh lebih besar daripada P saturasinya berarti dia compressed liquid. Nah, kalau compressed liquid berarti pakai tabelnya yang mana? Saturated water juga gitu. Tapi dengan temperatur yang sama, kita carinya, karena kita tadi mau nyari apa aja sih? HI, HE, M. Berarti kita mau nyari HI dulu. HI-nya berarti ngambilnya yang HF aja. Ini bukan ya? Gua salah lagi. Nggak, betul. HF-nya gini, 104,83. Kemudian yang kedua, kita mau nyari HE dari keadaan kedua tadi, yaitu 200 kPa, 80 derajat Celcius. 200 kPa, 80 derajat Celcius. Kita cari lagi di saturated water temperature table. 80 derajat, kita punya tekanannya 47. Terus yang di sistem sini adalah 200 kPa. Nih, 200 kPa. Maka kita akan bandingkan dengan ini. Nah, ternyata jauh lebih besar juga yang 200 kPa, sehingga dia juga compressed liquid. Berarti kalau compressed liquid, kita tetap pakai saturated water temperature tabel, tapi dengan temperatur yang sama, yaitu 80 derajat Celcius. Hanya saja yang kita ambil sama dengan yang sebelumnya, yaitu data HF. Jadi data HF yang kita ambil. Gue mana hasil mana? Ini 335,02. Kita dapat ini ya. Nah, setelah itu kan kita mau nyari M ya. Sedangkan kita memiliki debit. Debit itu apa sih? Debit itu kan bisa jadi A dikalikan kecepatan gitu ya. Atau bisa juga kalau kita punya intensif mungkin ini tuh jadinya M dot dikalikan dengan
V, maksudnya V, bentar, gue bedain. Ini V kecepatan, ini V ini apa? Intensif volume. Intensif volume ya. Ini M. Baik banget dah tulisan gua. Oke. Nah, dari sebenarnya dari keadaan yang kedua bisa dapetin ini si apa namanya intensif volume-nya tadi, specific volume nilainya segini gitu. Tapi tetap ingat ambilnya yang ini. Ya. Nah, kalau ada yang nanya kenapa pakai data yang pas exit bukan yang masuk gitu. Sebenarnya ya tadi karena di exit tadi kita punya ini. Makanya kita pakai yang exit bukan yang input gitu. Dari situ kita dapetin M pakai persamaan yang ini. Kita hitung dapetin M dotnya. Jadi lengkap lah udah. Kita punya M, HI, HE. Udah kita masukin ke sini. Tapi jangan lupa tadi si pemanasnya ini dia mengkonsumsi daya, berarti nilai 32 kW ini nantinya akan bernilai negatif. Jadi di sininya ada negatifnya di sini. Negatif gitu. Oleh karena itu dapetin ini. Jadi kenapa disebut heat loss? Heat loss itu ini, negatifnya ini, heat loss. Apa sih tadi tanya? Kehilangan kalor ya, gitu. Heat loss. Efisiensinya, efisiensi itu sebenarnya apa ya? Absolut sebenarnya. Absolut dari W, min, dari Q yang kita dapetin dibagi dengan W. Dikalikan dengan 100%. Mungkin ini ya pokoknya yang satuannya watt aja. Yang satuannya watt masukin aja ke sini. Gitu. Daya yang dikeluarkan per daya yang dimasukkan ke sistem dikalikan 100%. Kita dapetin ya segini. Udah deh, dapet gitu. Mungkin yang nomor 5. Lagi yang mau ditanyain nggak? Untuk nomor 5 ini. Itu 9L ya, bukan 8 menit ya? Gimana? 8 liter per menit. Mana-mana? Itu kan Oh, ini ya? debit keluaran. Iya. Iya. Jadi soal tahun lalu sih. Iya, ya kalian tahulah caranya. Pokoknya itu angkanya mungkin 8 ya harusnya. Konversi dulu. Jadi bukan 0,13 ya. Mungkin kalau dihitung 9, jadi 8 ya. 10 pangkat min 3 bagi 60. Jadi 1,33 ya harusnya. Berarti harusnya itu bukan ini. Jadi ini 8 ya harusnya 8. Ini juga 8. Jadi harusnya 1,33. Yang 3-nya banyak kali 10 pangkat min 4 ya. Meter kubik per second. Itu dan masukin ke sini, dapetin M, balikin ke sini. Itu sih. Terima kasih Lukman, udah. Gue jadi kelewat. Oke. Terima kasih koreksinya. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Atau ada koreksi lagi? Nggak ada ya? Kak, mau tanya Kak. Boleh. Untuk di efisiensi pemanas tuh ya walaupun kita tahu dia itu apa namanya sama-sama negatif ya, input negatif sama Q loss juga bernilai negatif, itu nggak berpengaruh maksudnya dalam perhitungan gitu. Oh, misalkan hasilnya negatif kayak gini gitu ya, negatif. Iya, sama-sama negatif. Ini kan ada absolut. Jadi kalau yang gue ingat dulu ya dari Pak Nugraha bilang, kalau lo mau nyari efisiensi pemanas, mau kebalik-balik W-nya atau Q-nya atau properties lain yang punya satuan watt gitu, terus mau dia nilainya negatif, mau dia nilainya positif, pokoknya masukin aja gitu, mengikuti ini gitu. Nah, tapi
amannya kenapa? Karena dia ada absolut. Jadi mau kebalik-balik atau mau negatif nilainya ya no problem. Karena ada absolut tadi itu. Gitu. Yang penting harus tahu bahwa di awal input kita kasih W, terus keluarnya ada selisihnya begini gitu. Kayak gitu. Nah, udah kejawab belum ya? Oke Kak, aman. Oke, nice. Oke, kalau kayak gitu lanjut aja dulu ya. Saya ada 4 soal. Keburu malam, kasihan ntar kalian. Mungkin bakalan dilanjut sama Fadila. Oke. Oke, halo guys. Saya kompak dulu kali ya. Ala-ala Pak Justin gitu. Diajarin nggak sih? Jempol dulu. Sambil gue share screen. Oke. Udah masuk ya? Aman-aman. Nah. Ini sekarang ke nomor 6. Ini agak lebih menarik. Ini penukar kalor ya, heat exchanger. Jadi ceritanya di suatu instalasi di pabrik, karbon dioksida masuk ke kompresor. Ada 100 kPa, terus 280 Kelvin. Terus kecepatannya rendah, nggak dianggap. Terus keluarnya 1100 kPa, 500 Kelvin, kecepatannya 25. Nih yang di sini. Yang di bawah situ. Terus gas karbon dioksidanya didinginkan oleh air dari 350 Kelvin, terus tekanannya konstan di penukar kalor, terus inputnya 50 kW, temperaturnya naik 10 Kelvin, terus ditanyanya berapa laju massa air yang diperlukan. Ini informasi tambahannya, CO2 tuh mm-nya 44. Nah, terus seperti biasa ada sistem, proses, asumsi, substansi ya, typo. Nah, ini sistemnya terbuka, kompresor, ada heat exchanger-nya, terus prosesnya tunak, terus karena sistemnya penukar kalor, terus terisolasi juga, berarti Q-nya 0, EPEK-nya di penukar kalor 0. Ini substansinya air murni sama CO2. Terus karena tekanannya jauh lebih kecil daripada PCR, jadi gas ideal. Yang kayak gini suka ditanyain sih, kayak kenapa gas ideal? Karena jauh lebih kecil, kayak gitu. Nah, terus seperti biasa ada kekalahan massa dulu. Pertama kali, massa gas dot, berarti dia lajunya ya. Input sama dengan massa gas dot yang exit, ya kita sebut aja mg dot. Nah, terus untuk kekalahan energinya, E input dot min sigma E exit dot sama dengan delta E per delta T sama dengan 0. Nah, kita turunin aja, energi inputnya ada 2, ada 3 ring, Q, MGHI, terus E, KI, terus yang exitnya ada W, sama MGHE, sama EKE. Terus ini tadi 0. Ini semuanya di turunin ya, jadi Q min W plus HI per HE, maksudnya dicoret masanya. Pindah ruas, dapat rumus kayak gini. Nah, dari soal kita tahu ada kondisi masukannya 100 kPa, 280 Kelvin, terus hanya 197,66. Ini didapat dari data yang ini. Oh tidak, laptop gue nge-hang. Oh enggak. Yang ini ya. Ini ada tabel A20 yang CO2. Tadi dikasihnya 100 kPa sama 280 Kelvin. Tapi kalau di tabel itu masih bentuknya masih dalam kilomol ya. Jadi harus diubah dulu, dibagi sama MR-nya yang 44 tadi. Oke, baik lagi. Berarti
itu ada 196,66 kilojoule per kilogram di kondisi awal ya. Terus di kondisi keluarnya di 500 Kelvin dengan V-nya tuh kayaknya tadi 25 deh, ini kayaknya salah. Terus berarti dia HE-nya 401,77. Nah, terus dari data yang tadi kita dapat dari tabel, dimasukin ke persamaan awal yang kita dapat, kalau W sama dengan Q plus HI min HE min EKE. Nah, itu dimasukin datanya, EK-nya itu jangan lupa kalau dia tuh EK kecil ya, berarti nggak ada masanya. Langsung aja EK sama dengan setengah P kuadrat. Nah, terus dia dapat minus 204,43 kilojoule per mol. Atau besarnya, kalau tanya besarnya doang berarti nggak pakai tanda minus. Nah, terus W besar kan berarti M W kecil kan? Atau pindah ruasnya jadi MG sama dengan W besar per W kecil. Nah, dayanya kita tahu dari soal 50 kW, terus W kecilnya kita dapat dari sini. 204,43 kilojoule per kilogram, kita dapat aliran masanya 0,24 kg per second. Terus dari hukum kekekalan massa yang di awal, kita dapat kalau input sama dengan exit sama dengan ya gas, terus yang air juga sama. Terus kalau energinya, sama masukin lagi untuk yang sekarang, tadi kan yang pertama yang CO2, sekarang buat yang air. Sama juga ada Q, ada MgH1 tambah MaH2 min W min MgH2 min MaH4. Q-nya kita tahu dari soal 0, dari asumsi 0, karena dia sistemnya terisolasi. Terus dapatlah kita rumus MA-nya. Ini ada H itu tadi udah dibahas ya di awal juga, C delta T. Delta TA-nya kita tahu di soal 10. Untuk keluaran gas, kita tahu dia sama, dia besar segini hanya, untuk C air juga dia konstan 4,18. Dengan delta T 10, tinggal plug in angkanya, jadi 0,84 kg per second. Kalau kecepatan atau ada yang bingung, boleh dipotong aja ya. Kak, punten. Kecepatan Kak dari yang sebelumnya tuh. Oh ya, Dan, dari yang mana tuh? ya ini data asumsinya nih Kak. Oh ini datanya dapat dari mana? Nah, iya yang itu Kak. Oke. Ini dapatnya dari tabel ini. Ini ada tabel A20 buat karbon dioksida kan, CO2 tadi. Substansinya ada dua, ada CO2 sama air. Sekarang kita lagi bahas yang CO2. Terus tapi hanya itu kan dalam kilojoule per kilomol kan ini. Terus tadi yang pertama suhunya itu 280 Kelvin. 280 Kelvin berarti kita pakai yang ini. Tapi dibagi dulu sama 44. Jangan lupa ini 8.697 ya, bukan 8, udah kebayang belum? Terus buat yang suhu akhirnya juga sama. 500 Kelvin ada di sini. 17.678 dibagi 44. Udah menjawab. Setelah dapat H-nya tadi, tinggal plug in aja. Untuk yang EK-nya jangan lupa setengah P kuadrat. Dapatnya kan 312,5 apa ya kalau nggak salah. Terus, tapi itu masih dalam joule per kilogram. Jadi diubah dulu ke, ke kilojoule per kilogram. Jadi 0,31. Dapat ini segini. Terus dari situ kita cari aliran
massa gasnya tuh sebenarnya berapa sih yang keluar per second-nya. Dibagi aja, kita tahu di soal ini, input kompresornya 50 kW. Berarti 50 kW dibagi W kecil yang kita dapat di sini. Itu untuk yang CO2-nya. Terus sekarang buat yang airnya. Dari kekal massa serupa sama yang CO2 tadi, massanya konstan terus. Terus kekal energinya diurain kayak gini. Inputnya ada Q, ada ini yang di 2, MgH1, terus MaH2, sini. Terus outputnya ada W, terus MgH3, yang CO2-nya, sama MaH4. Ini total untuk sistem. Q-nya 0, W-nya masih dalam W. Terus disatuin aja Mg sama Ma-nya, H1-3, H2-4. Udah kita dapat kan tadi H1H4 ya. Terus dipindah ruas aja jadi Ma. Karena itu yang dicari, massa aliran airnya. Terus kalau H kecil itu C delta T. Kita plug-in-nya dari ini kan yang terakhir. Massa gasnya kita dapat 0,24 dari sini. Terus H1 dari ini 197,66. Terus H3-nya dari sini gas CO2 pada 350 Kelvin. Airnya dalam 350 Kelvin. Dapat hanya segini dengan C air konstan. Terus 50 dari soal kita dapat daya inputnya kan 50 kW. Kayak gitu sih. Terus sisanya plug-in aja. Kebayang nggak? Apa masih bingung? Gimana? Oke Kak, aman. Makasih Kak. Oke. Terus kalau kecepatan lagi langsung kasih tau aja ya. Takut suka nggak nyadar soalnya. Oke, kalau gitu lanjut dulu. Yang berikutnya ini ada pressure cooker. Sekarang dia sistemnya kayak gini ya. Jadi dia ada airnya keluar gitu. Awalnya kondisinya 100 kPa, kualitasnya 1%, berarti otomatis dia campuran. Terus kalornya ditransfer ke air dari bawah sini. Dikasih Q. Jadi tekanan sama temperaturnya naik. Terus pada tekanan 200 kPa, safety valve-nya kebuka, ngeluarin gasnya. Terus prosesnya berlangsung sampai kualitas airnya 90%, baru dia stop. Terus yang ditanya ada 3 poin. Yang pertama, massa air awal, total massa air yang keluar dari sini, sama total kalor yang ditransfer. Oke. Jadi sistemnya sistem terbuka ya, karena lagi sistem terbuka. Dia pressure cooker, punya katup. Alirannya tak mantap karena si perubahannya ini nggak konstan. Keluarnya gas. Terus untuk substansinya uap air, asumsinya dia homogen ya, uap air semua. Terus EK0, EP0, W0. Nah, biasa suka ditanyain grafik juga. Jadi tadi di kondisi awal kita tahu kan, dia 100 kPa, 1%. Terus
dia naik terus pressure-nya sampai ke poin 2 sampai dia maksimum di 2000 kPa. Terus dia kebuka, terus volumenya nambah. Sampai akhirnya X-nya 90%. Jadi proses 1-2 tuh V tetap, terus di 2-3 V tetap. Baik lagi, nggak bosen-bosen ada hukum kawal massa. Tadi untuk yang unsteady state dikasih tau kan, kalau dia tuh M input min ME sama dengan MC CV kalau nggak salah sebutannya. Nah, berarti itu kan M akhir minus M awal. Berarti karena M inputnya gak ada, dia cuma ada massa yang keluar doang, berarti ME-nya 0. ME-nya 0. Ini MI harusnya. Berarti ME-nya itu M1 min M3. Logis kan ya? Dia berarti yang keluar massa yang awalnya ada dikurangi massa yang terakhir ada sama dengan massa yang keluar. Nah, terus dari hukum itu sama juga delta EI min delta EE sama dengan delta E CV. Delta I-nya ada Q sama MIHI, terus exit-nya ada W sama MEHE. Terus delta E-nya dari perubahan energi dalamnya ada M3U3 minus U1A1. Dari sini I-nya 0 kan, MI-nya 0 tadi, berarti dicoret aja. Terus Q min MEHE sama dengan M3U3 min M1U1. Pindah ruas, berarti kita tahu rumusnya ini. Oke, semoga kebayang. Terus kita lanjut lagi, itu baru analisis sistem secara umum. Jadi kan biasa di termo, ini ya ditanya dulu, sebenarnya apa sih yang kita cari, baru kita analisis kondisinya di awal kayak gimana, di akhir kayak gimana, di tiap fasenya. Nah, dari keadaan awal kita tahu kalau P-nya tuh 100 kPa, terus X-nya tuh 1%. P-nya 200 liter. Karena dia ada data X-nya, berarti otomatis dia fase campuran. Terus kita lihat tabel untuk uap air. Jauh ya Alina. Dia di tekanan 100 kPa. Berarti di sini, di baris ini, kita dapat P-nya, dapat data V, dapat data VF, VG, UF, sama UFG. Dari bab 1 kita tahu kan kalau misalnya P1 itu VF tambah X kali VG min VF. Terus plug-in angkanya dari sini. X-nya 1% berarti 0,01. Dihitung dapat 0,018. Terus untuk U-nya juga caranya sama, cuman pakainya UFG. UFG itu kan sama aja kayak UG min UF ya. Terus dapat lagi angkanya segini, dalam kilojoule per kilogram. Ini untuk keadaan awalnya. Terus keadaan 3, setelah dia keluar semua, kita tahu pressure-nya maksimum di 2000 kPa, terus X-nya di 90%. Volumenya tetap. Dengan cara yang sama, tapi untuk di 2000 kPa, tabelnya masih sama. Dapat data lagi VF, VG, UF, UFG. Caranya sama lagi, masukin V3 sama U3. Oke. Nah, setelah kita dapat tuh semua data-data yang kita perluin, kita masuk ke perhitungannya. Berarti kan M1 itu V besar per V kecil ya. Terus V-nya konstan di 0,2 meter kubik. Terus V1-nya kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Yang ini, 0,018. Terus V3, 0,2. V3 kecil ya. V3 kecil
dapetnya ini. 0,0898. Nah, terus tadi kan kita tahu kalau massa yang keluar itu berarti massa awal dikurangi massa akhir. Berarti 11,3 kurangi 2,23 dapat 8,9 kg. Jadi pertanyaan di awalnya ada 3 poin kan. Tanya massa awal air tuh berarti 1,13, terus massa keluarnya 8,9 kg. Terus satu lagi yang ditanya itu ada total kalornya. Kalornya kita dapat dari rumus Q yang dari sini. Yang ini nih, paling bawah. M3U3 min M1U1 tambah MEHE. M3 kita dapat dari sini. U3 dari slide sebelumnya. M1U1 juga sama, M1-nya yang ini. Terus ME-nya massa yang keluar 8,9 kan kita tahu selisihnya. Terus HE-nya tuh 2789,27. Terus dihitung aja, dapetnya 25,44 megajoule. Besar ya? Kalau ditanya total kalor ya, nggak usah pakai plus minus. Emang nggak ada juga sih minusnya. Gimana? Masih bingung? Udah aman, udah jago. Jadi ulang lagi tadi step-stepnya. Yang pertama, definisiin dulu kekalahan massa ke energinya, apa sih yang sebenarnya kita cari. Nah, terus data-data yang kita perluin apa aja, itu dicari dari tabel. Dihitung kalau ada yang perlu diinterpolasi, ada yang perlu pakai rumus-rumus ini, juga dihitung dulu. Setelah dapat semua datanya, baru dimasuk-masukin. Dapat deh. Kalau nggak ada, ini yakinnya nggak ada. Oke, lanjut ya. Ini cuman sebenarnya bolak-balik ganti-ganti sistemnya doang sih, bentuknya kayak gimana. Ngitungnya mah serupa semua. Sekarang piston ya, dari bab 1 juga udah belajar tentang piston. Awalnya dia isinya air 9 kilo. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi ada massa yang keluar, sekarang ada massa yang masuk. Jadi dia awalnya 9 kilo, 7 kilonya uap. Terus massanya mempertahankan tekanan di dalam silinder konstan. Berarti tekanannya nggak berubah di 225 kPa. Terus dimasukkan, ini ada steam 9,6 kg, 0,5 megapascal uap. Terus semua cairnya tepat berubah menjadi uap. Terus yang ditanya ada 2, temperatur akhir silinder sama temperatur uap masuk. Oke. Di awalnya kita tahu sistemnya tuh terbuka lagi. Sekarang massanya bentuknya adalah piston silinder, ada katupnya di bawah. Airannya juga nggak mantap, sama kayak soal sebelumnya. Terus substansinya uap air. Asumsinya masih sama, homogen, delta EK 0, delta EP 0, sekarang Q-nya 0 juga. Terus ini tadi skemanya, ini tekanannya konstan 225 kPa, terus dimasukin steam 0,5 MPa. Hukum kekal massanya sekarang dibalik, tadi nggak ada MI, sekarang yang nggak ada ME. Berarti MI sama dengan M2 min M1, pindah ruas saja. M akhirnya tuh berarti massa 1 ditambah massa yang masuk. Logis ya, kebayang. Nah, terus untuk massanya kita tahu dari soal, di kondisi awal ada 9 kilo, yang dimasukin tuh 9,6 kg. Berarti M2 atau M akhirnya totalnya ada 18,6 kilo. Udah dari hukum kekal massa, masuk ke hukum kekal energi. Lagi, inputnya ada I sama MIHI, exitnya ada W sama MEHE. Terus delta ECV, MU akhir, minus awal. Nah, tadi kan kita asumsiin I-nya 0.
Berarti ini dikoret langsung lanjut ke MIHI min W karena X juga ada di 0. M2 U2 min M1 U1. Terus kita tahu kan ya, kalau W itu integral P dV. Berarti karena kita anggap tadi asumsinya adalah konstan, berarti P-nya bisa kita keluarin, W sama dengan integral P dV, P integral dV, berarti sama aja kayak P akhir dan P awal. Yang ini ya. Terus V besar itu juga kita tahu adalah M kali V kecil. Karena V kecil itu V besar per M. Kan? Makanya ini ketika pindah ruas, jadi P kali V itu jadi V besar V kecil. Terus dari soal kita tahu tekanannya konstan, berarti P1 sama dengan P2. Nah, terus kita turun lagi, lanjut lagi, disatuin ada H2 sama H1-nya, karena ini ya, ada MIHI, ini yang entalpi, ya kan? Kekalian entalpinya sama kan M2H2 min M1H1. Terus digabung M1 tambah M2 kali H2 min M1H1. M1H1 dapatnya dari sini. Terus MI sama M1-nya dipisah. Jadi kita dapat kekalian massa, kekalian energi, sama ini ada entalpi. Dari situ baru kita cari, oh ini masih ada tulisannya nih. Jadi kalau udah dipisah-pisahin, aljabar biasa, dapat rumus HI-nya. Kayak gini. Nah, terus dilihat lagi kondisi awalnya. Di kondisi awal kan dia massanya total 9 kilo, di mana gasnya 7 kilo. Berarti dia fase campuran dengan X-nya itu massa gas per massa total. Berarti 7/9, 0,78 atau 78%. Terus P-nya kita tahu dari soal 225 kilopascal. Ini HFG kita lihat dari tabel uap air. Di berapa sih tadi? 225 kPa ya. Berarti di barisan ini. Nah, itu kita dapat si HFG-nya. Terus kita hitung H1-nya sama kayak di soal sebelumnya. Berarti, kok kuning sih? H itu HF tambah X HFG. Maka kita dapat angka segini. Terus dari soal juga kita tahu, ini informasi tambahannya, P masuknya 0,5 megapascal. Terus kita langsung aja ke kondisi akhir dulu. P2 sama P1 masih 22,5. Cuman kita tahu dia fasanya tepat berubah menjadi uap. Berarti dia kondisinya uap jenuh kan. Berarti H2-nya nih sama aja kayak HG yang kita dapat dari tabel juga. Atau temperatur akhirnya, temperatur saturasi berarti dari tabel kita dapat 123,97 derajat Celcius. Nah, HI kita dapat dari persamaan yang ini. Terus baru masukin angka-angkanya. M awalnya 9 kilo, M inputnya
9,6, H2 min H1, H2 min H1, terus ditambah H2, dapat segini. Berarti keadaan uap air masukannya itu 0,5 megapascal, terus H-nya uap air di temperatur segitu punya H 3168,1. Nah, terus habis itu kita lihat tabel juga, dapat HF sama Hg saturasinya di 0,5 megapascal. Nah, tapi kita lihat kan, HI yang kita dapat dari perhitungan ini, itu tuh lebih besar daripada Hg. Berarti otomatis dia kondisinya superheated. Terus lihat tabel superheated dengan HI segini tuh ada di mana. Ke tabel superheated di 0,5 pascal. Nah, ini kan 3168,1 di 350 derajat Celcius. Jadi udah kejawab ya. Tadi pertanyaannya ada 2, yang ditanya sama soal temperatur akhirnya 123,97 sama temperatur yang masuknya 350 derajat Celcius. Ada yang belum kebayang? Oke, kalau gitu semangat ya guys. Ini soal terakhir. Masih sama piston juga. Dia ada stopper di atasnya. Jadi dia kondisinya awalnya dia punya volume 0,25 M/3, terus ada udara masuk, terus dia naik sampai nyentuh stopper di V1 meter kubik. Terus kondisi awalnya 300 kPa, 17 derajat Celcius. Terus di kondisi akhirnya, udara yang masuk itu 500 kPa, 600 Kelvin. Terus ketika mereka udah bercampur, tekanan totalnya jadi 400 kPa, terus T-nya 350 Kelvin. Baru katupnya ditutup. Terus yang ditanya ada 3. Ada massa udara yang masuk, kerja pada sistem, sama kalori yang ditransfer. Sama lagi, sistemnya terbuka, alirannya nggak tunak, tabelnya udara. Terus tekanannya jauh lebih kecil daripada PCR, berarti dia dianggapnya gas ideal. Asumsinya, delta EK sama delta EP 0, tapi Q sama W-nya nggak. Terus untuk kekalahan masanya, sama kayak soal sebelumnya, ME-nya yang 0, berarti MI sama dengan M2 min M1. Terus untuk kekalahan energinya, Q plus MIHI di input, terus W sama MEHE di exit-nya. Terus ME-nya dibuang, dapatlah persamaan Q sama dengan ini. Terus P2 lebih besar dari P1. Berarti dia kan grafiknya kayak gini. Dia tuh awalnya V-nya naik dulu, terus baru P-nya yang naik. Ini pas kondisi 1, 2, 3. Di 3 itu dia udah nyampe stopper. Di 2 udah nyampe stopper, makanya tekanannya yang naik sampai ke 3. Terus W-nya ketika udah di kondisi ini, kan berarti P-nya konstan. Berarti kita bisa pakai W sama dengan P delta V. P-nya kita dapat dari soal 300 kPa. Terus di V-nya, stopper ini maksimumnya 1 meter kubik. Terus di awalnya 0,25. Dapatlah 225 kilojoule. Terus baru kita cari di kondisi awal akhirnya, 300 kPa, 17 derajat Celcius. Dari persamaan gas ideal, kita dapat
kan PV sama dengan MRT. Terus berarti M itu PV per RT. P-nya 300 kPa, V-nya 0,25 di kondisi awal. Terus R konstan ya, 0,287. Terus T-nya jangan lupa dalam Kelvin, 17 derajat Celcius, berarti jadi 290. Dapat massa awalnya. Terus dari tabel gas ideal, itu dapat U 206,91. Nah, ini pakai tabel gas ideal di 290 derajat untuk kondisi awalnya. Ini nih. Dapat U-nya 206,91 kJ per kilogram. Terus dengan cara yang sama, tapi untuk P yang berbeda, P-nya sekarang 400 kPa, T-nya 350 Kelvin, V 1 meter kubik, dihitung lagi, dapat 3,982 kg. Terus U-nya sekian 250. Terus berarti masukannya, data yang kita tahu, P-nya 500, T-nya 600, terus hanya 607,02. Dilihat aja di T600, tabel yang sama. Terus berarti dari hukum kemasanya kita dapat MI sama dengan M2 min M1, berarti kurangi aja 3,982 sama 0,901. Dapat 3,0 kg. Terus ke rumus Q yang kita dapat dari sini. Dapatlah M2 di kondisi akhirnya 3,9 kali U, terus ini kali ini, tambah W. W-nya yang ini. Terus dikurangi sama MIHI. Di inputnya yang ini. Terus dapatnya Q-nya minus 836,06. Oke. Gimana? Jadi tadi ada beberapa tipe sistem ya. Ini ada 2 jenis yang piston. Ini yang kayak pemanas, ini yang keluar. Kalau yang 2 soal terakhir dia ada aliran masuk, ini ada aliran keluar. Terus yang pertama tadi bentuknya heat exchanger. Di kulkas juga sebenarnya ada beberapa tipe lain. Kalau kalian baca-baca. Gimana, ada yang mau ditanya nggak? Atau mungkin dari N, ada yang mau ditambahin? Nggak ada sih, udah cukup. Sama juga ya, maaf guys, lebih lama. Mungkin dari teman-temannya. Oke, kenapa Kak izin bertanya kalau di soal itu ditanya Q berarti? Oh. Itu ada kaitannya sama soal tadi mungkin tuh. Itu ini sih tergantung yang ditanya apa. Kalau yang ditanya, bentar. Kalau terakhir kan ini. Nah ini kan yang ditanya. Kan dia bahasanya tuh yang ditanya kalor yang ditransfer, bukan jumlah kalor atau besar kalor. Makanya di sini pakai minus. Ini insya Allah sepemahaman aku sih kayak gitu. Tapi kalau ada ditanya besar atau magnitudenya, berarti baru dia cuman kayak kalornya 836,06. Bener nggak ya? Ya, kurang lebih gitu. Nah, kalau misalnya ditanyain berapa kalor yang hilang, berapakah kalor yang hilang? Nah, negatifnya udah jadi kata gitu ya, kayak kata gitu hilang gitu. Jadi negatifnya nggak usah dimasukin lagi, jadi langsung aja kita jumlah. Iya, ibaratnya kalau
jumlah tuh kayak tanda absolut gitu loh, kayak gitu. Jadi ya udah ini yang ditanyain. Tapi kan di sini enggak kan, ditanya cuma I-nya, kalornya berapa gitu. Makanya dia tetap minus. Oke. Semoga menjawab ya. Kalau buat yang lain gimana? Sahabat. Oke, mungkin belum kepikiran ya, belum review-review lagi mungkin. Kemarin ada latihan soal bab 4 kah? PR atau apa gitu? Ke quiz ya harusnya. Ada ya? Udah belum ya quiz? Tapi harusnya udah nggak sih? Dia? Harusnya udah sih, kalau mau ujian berarti udah ada PR. Bapaknya nggak bilang. Tapi nggak tahu sih, kalian gimana? Oh udah, Ada PR. PR-nya gimana? Udah aman? Apa ada yang mau ditanyain? Paling review-review juga sih dari situ. Kadang suka stipe soalnya mau ujian. Oh iya, tadi itu kan yang kami kenalin tuh kan ada apa soal-soal yang masih terdiri dari satu perkakas gitu ya di dalam satu sistem sistem terbuka itu. Nah, nanti juga teman-teman juga bisa melihat tujuan kami untuk memperlihatkan soal di mana satu sistem itu hanya terdiri dari satu perkakas itu biar tahu gitu gimana cara kerja dan perhitungan dari setiap perkakas yang ada. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dari setiap perkakas itu juga bisa di-combine gitu. Misalkan heat exchanger, sebelum masuk heat exchanger itu dimasukin dulu ke throttle atau dimasukin butuh pompa dulu untuk masuk ke heat exchanger. Dari heat exchanger bisa mungkin ya masuk juga ke turbine gitu. Bisa digabungan gitu. Nah, gue nitip pesan aja kalau misalkan ya kalian ingat-ingat aja. Jangan bingung dengan gabungan kayak gitu. Kalian bisa analisis satu persatu seperti apa yang udah kalian lihat di responsi hari ini. Kan di analisisnya kan dari satu persatu perkakas gitu kan. Jadi dilihatnya dari satu-satu atau secara keseluruhan gitu. Jadi kalau secara keseluruhan kayaknya lumayan juga gitu bingung. Tapi menurut gue lihat dulu secara keseluruhan gimana, terus terbentuk persamaan apa, setelah itu baru dianalisis satu persatu untuk dapat properties yang bisa dicari untuk ya biar dapat nilai dari persamaan keseluruhannya itu. Bayang nggak? Bayang nggak? Bentar ya. Ini gue izin share screen ya. Bentar ya. Bentar guys. Jadi kalau nggak salah tuh di tahun lalu sempat ada gitu soal nyedil ya. Ada 3 perkakas gitu kalau nggak salah, gue ingat. Ingat banget dah lu. Iya dong, termodinamik. Emang paling cocok. Termodinamik. Ini misal gini. Misalkan dari throttle gitu ya. Ini throttle gitu ya. Throttle. Dari situ tuh masuk ke heat exchanger gitu. Jadi ya gambar heat exchanger gitu ya. Heat exchanger. Ini heat exchanger. Terus masuk lagi misalkan ke pompa. Pompa. Ini pump. Terusnya baik banget lah. Pompa. Nah kan dari masuk sini keluar gitu kan. Tadi kan yang udah kita contohin tuh ada satu-satu gini kan, maksudnya satu gini, segini-gini kan. Jadi kalau misalkan nanti di soal ada gabungan gitu, pertama kalian lihat dulu secara keseluruhan gini. Secara keseluruhan, kira-kira asumsi apa yang bisa dipakai,
Nanti tentuin persamaannya kayak gimana. Jadi, bentar, gue ambil pen dulu. Jadi, pertama, dari keseluruhan itu, asumsinya gimana? Dari keseluruhan ini yang biru ini ya. Terus, udah gitu, persamaannya, persamaan keseluruhannya gimana? Nah, dari sini kan nanti kita dapetin nih, dari persamaan keseluruhan ini kan ada banyak properti gitu yang harus dicari. Nah, kalian lihatnya satu-satu, jadi lihat ke sini dapat apa, lihat ke sini dapat apa, lihat ke sini nanti dapat apa. Akhirnya nanti bisa dapetin hasil gitu. Itu ya. Maksud gua tadi tuh. Gitu. Mungkin kebayang ya? Ada yang tanyain nggak kayak gini? Soalnya sorry banget nih guys. Gua sama Fadila nggak buat kayak gini soalnya jarang banget ada soal kayak gini. Mungkin ada pun hanya 1 nomor atau 2 nomor gitu yang keluar nanti di ujian mungkin. Gitu. Tapi kan biasanya soalnya guided essay ya. Jadi harusnya agak terbantu sih. Betul. Tapi konsepnya tuh sama aja. Kalian yang penting tahu dulu goalnya tuh apa. Baru dipecah gitu. Nah ini, jadi goalnya apa ini persamaan keseluruhan. Nanti untuk cari propertinya balik lagi ke masing-masing perkakasnya. Pasti masing-masing perkakas kan punya persamaan nih, punya persamaan. Nanti dapat properti apa, di sini juga apa, di sini apa, nanti balikin lagi ke sini keseluruhannya apa, gitu. Dah sih. Memang rada kompleks gitu untuk yang itu. Jadi kalian cari-cari sendiri ya di soal-soal tahun lalu. Ada kok yang kayak gini kalau nggak salah. Gitu. Ini tuh aja di bab 4. Emang rada complicated. Ya, gimana guys? Dari gue udah sih dia, gitu aja mungkin. Paling kalau kalian nggak ada yang mau nanyain, kayak UTS pertama, semangat ya. Bismillah. Semoga survive. Terus jaga kondisi juga, kan termo terakhir ya. Terus malam gitu jam 8 sampai jam 12. Jadi jam begadang. Ya jangan set dong. Emang sedih emang. Iya emang nasib termo. Pokoknya kalau udah punya plan Jumat malam udah dadah dah. Jaga-jaga kesehatan. Terus seperti biasa kalau kalian nemu soal-soal aneh, iya tanya aja. Ya, Tanya aja, kontaknya ada di grup. Chat aja lah. Ya. Itu mungkin. Ya udah, kalau dari teman-teman nggak ada yang ditambahin, dari Dila ada yang tambahin nggak? Udah aman. Udah aman, oke. Kalau gitu, responsi termodinamika kita tutup hari ini untuk bab 4. Mungkin nanti bab selanjutnya ya kita jadulin lagi ya. Oke, makasih teman-teman udah hadir. Tapi sebelum kita cabut, mari kita berdoa. Mungkin tadi gue lupa di awal nggak berdoa dulu. Di akhir, mari kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Ya, berdoa tidak pernah selesai, dilanjut di lain waktu. Terima kasih teman-teman udah hadir di responsi termodinamika bab 4. Mudah-mudahan sukses selalu dan ujiannya lancar. Amin. Semangat.